lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Cianjur mula-mula memiliki kekuatan sakti mandraguna. Ya teman, Desa Cianjur mula-mula lokasinya di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Terletak di pinggir jalan utama dan di desa ini sudah menjadi kawasan desa wisata. Ya, menurut kepercayaan orang Batak, dulu Cianjur mula-mula menjadi tempat turutnya sepasang manusia yang diciptakan oleh Mulajadi Nabolon, semacam dewa pencipta dalam kepercayaan Batak. Mereka dinamakan Ihat Manisia, laki-laki, dan Siboru Ihat Manisia, wanita. Ya, semua keturunan mereka sakti mandraguna. Dari dua generasi selanjutnya lahirlah Opu si Raja Batak. Cianjur mula-mula Sopo Guru Tatea Bulan atau Bonauli. Ya teman, si Raja Batak memiliki dua orang anak yang juga sakti, Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Yang paling terkenal adalah Guru Tatea Bulan. Di puncak bukit di atas desa Cianjur mula-mula, ada sebuah tempat yang dibangun untuk Guru Tatea Bulan dan anak-anaknya. Sebuah bangunan dengan sejumlah patung sakral sebagai perwujudan mereka berdiri di sana. Sopo Guru Tatea Bulan. Dalam cerita Guru Tatea Bulan teman, ia memiliki 10 orang anak kembar. Tiap lahir, anaknya selalu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Anak yang paling besar diberi nama si Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja, si Boru Biding Laut, si Boru Pareme, Anting Haumasan, si Punggah Haumasan, dan Nantinjo. Ya, nama keturunan dari Guru Tatea Bulan kemudian menjadi marga orang-orang Batak. Ada yang masih sama, ada pula yang berbeda karena terpecah-pecah. Nah teman, contoh yang masih sama adalah Limbong dan Sagala. Untuk masuk ke Sopo ini diharapkan untuk tidak berisik teman. Wisatawan juga harus membuka alas kaki ketika naik ke area bangunan. Nah teman, kalau kita lihat di bagian depan ada patung dayang-dayang. Naik sedikit ke atas ada berbagai jenis patung hewan. Mulai dari gajah, singa, sampai naga. Rupanya teman, hewan-hewan ini menjadi ternak dari si Raja Batak saat itu. Ya, dua patung hulu balang berdiri di pintu masuk dekat tangga. Mereka adalah si Singa Mangaraja ketiga dan si Singa Mangaraja 12. Kemudian ada dua bendera, bendera orang Batak dan bendera merah putih. Ada 3 warna khas orang Batak, merah untuk langit, putih untuk bumi, dan hitam untuk alam bawah. Begitu masuk teman, kita akan disambut oleh 7 patung manusia dengan banyak daun sirih dan telur kampung di bawahnya. Ini merupakan persembahan yang diberikan pengunjung kepada Raja Uti. Nah teman, konon katanya apa saja yang diminta kalau dipercaya pasti terkabul. Nah teman, pernah suatu ketika ada seorang pria yang hendak berwisata ke sana. Namun karena tidak tahu medan, dirinya membawa kendaraan dekat dengan jurang. Saat itu posisi bagian depan mobil sudah di mulut jurang teman. Karena jalan sangat sempit, sulit untuk putar balik. Dengan gemetaran, pria tersebut langsung berlari ke tempat Guru Tatea Bulan. Nah, di sana ia berdoa agar diselamatkan. Begitu turun teman, pria ini kaget bukan main. Mobil yang hampir terperosok sudah berada di tengah jalan. Ya, dengan arah menuju desa, alias sudah putar balik. Nah, sejak saat itu sampai saat ini teman, mereka percaya kekuatan Guru Tatea Bulan yang tetap hidup dan menjelma. Nah, oleh sebab itu teman, pentingnya wisatawan harus tertib dan berlaku sopan. Selain sakral, Cianjur mula-mula juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Nah teman, di Cianjur mula-mula, kita juga bisa menemukan Aek Sipitudai. Sekedar informasi teman, lokasi Sipitudai ini terletak di kaki bukit Gunung Pusuk Buhit, dapat ditempuh melalui jalur darat. Kalau datang dari arah Tarutung Sidikalang, Silangit via jalur tele, kemudian singgah di Desa Harian Boho. Kalau yang dari Kuala Nama, Siantar enaknya via Parapat, Ajibata, dan menyeberang ke Pulau Samosir. Kemudian berkendara menuju Pangururan. Nah, kepercayaan masyarakat sekitar, siapa yang mandi di sumber mata air ini, maka penyakit yang dideritanya pun akan hilang. Tentunya dengan hati yang bersih pula.
agar terhindar dari malapetaka. Namun teman, yang terpenting adalah baik peziarah atau wisatawan selama berada di area harus menjaga sopan santun dan juga kebersihan, baik secara jasmani maupun secara spiritualitas. Nah teman, berdasarkan nama dan fungsi IXP Today sebagai berikut. Pancuran pertama dinamai pancuran poso-poso, yang berarti pancuran untuk bayi. Apabila ada bayi yang kurang sehat, biasanya setelah dimandikan di pancuran poso-poso, alhasil bayi yang dimaksud memperoleh kesembuhan. Lalu pancuran nasoha guguan. Pancuran nasoha guguan dialamatkan kepada anak gadis yang belum bertemu jodohnya. Orang tua akan menganjurkan anak gadisnya mandi supaya segera menemukan jodohnya. Pancuran yang ketiga, pancuran Said Ladang. Nah, pancuran ini berarti untuk keluarga yang sudah berumah tangga, namun belum direstui keturunan. Jadi biar cepat dapat momongan, lalu dibawalah ke sini. Kemudian pancuran keempat dinamai si baso bolon. Nah, si baso bolon dalam pengertian batas sendiri adalah perempuan ahli kesehatan, khususnya dalam membantu persalinan ibu hamil. Kelas sosial si baso bolon bila disetarakan dengan masa saat ini adalah bidan atau perawat. Adapun korelasi antara ibu hamil dengan pancuran si baso bolon saat ini adalah agar persalinan lancar tanpa kendala. Jadi teman, ini adalah tempat selalu dikunjungi ibu berbadan dua agar sukses hipasnya atau persalinan lancar. Nah teman, jika diamati, ada sebuah batu padas besar yang dilobangi hingga beberapa jumlahnya. Ukurannya sedalam jari telunjuk orang dewasa dan masing-masing rata-rata berdiameter 3 inci. Uniknya teman, tempat ini ternyata dijadikan sebagai wadah jeruk purut untuk shampoo para leluhur berkeramas. Selanjutnya teman, jika kita melangkah ke pancuran kelima atau Pasur Pangulu Raja yang ruangannya tersendiri, pancuran kelima ini letaknya lebih rendah dibandingkan pancuran lainnya. Yang berarti seorang raja harus bisa mengayomi masyarakat. Artinya harus rendah hati, tidak bisa semena-mena walaupun dia seorang raja. Pancuran kelima ini dulunya digunakan para raja-raja bius untuk mandi. Orang yang datang ke pancuran kelima ini bertujuan mengambil jabatan, naik pangkat dan dimudahkan rezekinya. Selanjutnya pancuran yang keenam yang berada di sebelahnya dan khusus untuk guru Tatea Bulan atau Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja dan juga Silau Raja. Sedangkan pancuran yang ketujuh khusus untuk kelompok marga menantu yang terlahir dari kelompok marga Sumba. Demikian juga dengan Pasur Hela untuk memohon banyak rezeki dan juga untuk menerima pengilhaman dari leluhur. Nah teman, itu tadi adalah Cianjur mula-mula yang memiliki kekuatan sakti mandraguna. Ya teman, jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.